Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alwi Wong Magelang. Di video kali ini saya akan berbagi tentang aplikasi koreksi soal. Semoga dengan aplikasi ini dapat membantu teman-teman pendidik dalam mengoreksi hasil ujian maupun penilaian akhir semester pada siswa-siswi kita. Namun sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar nanti mendapatkan notifikasi di video-video saya berikutnya. Teman-teman sekalian, untuk kali ini sudah saya siapkan satu buah aplikasi, yaitu aplikasi koreksi soal. Namun sebelumnya yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman pendidik adalah tentu saja yang pertama kunci jawab atau kunci jawaban. Yang kedua lembar jawab yang telah dikerjakan oleh siswa-siswi kita. Kemudian yang ketiga kita harus menentukan skor, baik skor untuk soal pilihan ganda maupun skor untuk soal esai atau uraian. Selain itu juga kita harus menentukan bobot dari soal pilihan ganda maupun bobot dari soal esai. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan dalam aplikasi ini, tentu kita harus mengisi identitas yang di sini harus kita isi. Yang pertama nama kegiatan, untuk menyingkat agar video ini tidak terlalu lama. Di sini sebagian sudah saya isi. Nama kegiatan adalah penilaian asesmen, nama madrasah adalah MI Mafatul Huda, tahun pelajaran kita klik, kemudian kita pilih tahun 2023-2024. Mata pelajaran sesuaikan dengan mata pelajaran yang akan kita koreksi. Misalnya saja adalah PKN, kelas 6, jenis tes atau ujian adalah asesmen madrasah. Tempat atau tanggal penetapan dalam contoh ini adalah Magelang 15 Mei 2024. Kemudian nama wali kelas, misalnya saya isi NN saja. Kemudian untuk NIP nanti bisa diisi, karena NN ini adalah tidak punya nomor NIP, maka saya isi dengan strip saja. Kemudian seperti tadi yang sudah saya sampaikan, sebelum kita mengisi atau mengoreksi dengan aplikasi ini, kita yang pertama harus mengisi kunci jawaban, yaitu kunci jawaban pilihan ganda. Sebagai contoh di sini ada soal sejumlah 20 soal untuk pilihan ganda dan 5 soal untuk soal esai. Di sini sudah saya sediakan kunci jawaban. Misalnya saja di sini ada 20. Tinggal kita copy paste di sini. Nah, maka ketika kita mengisi kunci jawaban sejumlah 20 jawaban, maka pada kolom jumlah soal di sini secara otomatis akan terisi jumlah sesuai dengan jumlah kunci soal atau kunci jawaban. Kemudian skor di sini saya contohkan, misalnya untuk pilihan ganda saya kasih skor 1 untuk setiap nomor soal. Kemudian untuk bobot di sini saya contohkan bobotnya adalah 70%. Untuk soal esai, ketika kita soal esainya adalah 5, maka kita cukup mengisi
angka 1 sampai angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini secara otomatis jumlah soal akan terisi 5. Kemudian kita tentukan skornya, misalnya untuk IC skornya adalah 3, bobotnya adalah 30%. Yang perlu teman-teman ketahui adalah dalam penulisan kunci jawaban harus menggunakan huruf kapital. Begitu juga nanti ketika kita mengisi jawaban pilihan ganda dari siswa-siswi kita juga harus menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, kenapa bobot pilihan ganda 70 sementara IC adalah 30? Sebenarnya ini terserah Bapak Ibu, apakah mau 60-40 atau 50-50. Namun menurut saya kenapa pilihan ganda adalah 70? Karena tingkat kesulitannya akan lebih tinggi dibanding dengan tingkat kesulitan pada soal IC. Sehingga pilihan ganda saya kasih bobot 70. Namun sekali lagi itu semua terserah Bapak Ibu untuk memberikan bobot baik itu soal pilihan ganda maupun soal IC. Kemudian untuk siswa nomor 1 di sini kita bisa mengisi NISN atau nomor peserta. Di contoh ini saya cukup isi nomor pesertanya adalah 001 atau mungkin bisa diisi dengan nomor ujian dengan beberapa digit. Kemudian nama siswa misalnya saya tulis YY. Kemudian siswa yang kedua saya tulis SS. Kemudian kita isi jenis kelaminnya, bisa kita pilih dengan tanda panah di sini. Misalnya yang YY adalah laki-laki, yang SS adalah perempuan. Kemudian untuk jawaban siswa nomor 1, untuk menyingkat waktu, langsung saya copy pastekan dari sini. Kemudian siswa nomor 2 juga saya kopikan dari sini. Setelah kita isi jawaban siswa, baik itu siswa nomor 1 maupun siswa nomor 2 dan seterusnya, kemudian langsung kita isi jawaban siswa pada lembar jawab IC. Saya juga sudah menyediakan di sini, misalnya untuk siswa nomor 1 kita isi dengan jawaban siswa seperti ini. Kemudian siswa nomor 2 juga saya copy pastekan saja untuk menyingkat waktu. Yang perlu diketahui bahwa untuk menilai jawaban IC ini Bapak Ibu atau teman-teman nanti bisa mempunyai patokan sendiri-sendiri. Misalnya saja bagi siswa yang menjawab dengan benar mendapat nilai 3, mengisi tetapi salah mendapat nilai 2, dan tanpa diisi atau kosong atau tidak diisi bisa nanti diisi 0 atau tidak mendapatkan nilai. Atau mungkin yang siswa nomor 2, yang siswa nomor 1 saya contohkan misalnya yang soal nomor 5 tidak diisi maka saya nilai 0. Setelah kita isi baik itu kunci jawaban, skor, bobot, maupun jawaban siswa baik pilihan ganda maupun IC, maka dapat kita lihat hasil dari rekapan penilaian hasil pekerjaan siswa. Maka di sini secara otomatis
jumlah skor yang diterima, jumlah nilai yang diterima dengan skor pilihan ganda 1, maka mendapatkan jumlah total skor adalah 15. Kemudian dikalikan dengan bobot 70 mendapat nilai 53 untuk soal pilihan ganda. Kemudian untuk jumlah nilai IC, siswa nomor 1 dengan nama YY adalah jumlah nilainya 11. Kemudian nilai setelah dikalikan dengan bobot 30% menjadi 22, maka nilai akhirnya adalah 75. Begitu juga dengan siswa nomor 2 dengan nama SS mendapatkan nilai pilihan ganda sesuai dengan skor yang sudah kita tentukan. Untuk soal yang dijawab dengan benar maka mendapatkan nilai 1. Dan soal yang dijawab dengan salah maka mendapat nilai 0. Jumlah untuk siswa kedua adalah 14, jumlah benarnya adalah 14, skornya adalah 1, maka jumlah skor adalah 14, dikalikan dengan 70%, bobotnya adalah menjadi 49. Kemudian untuk IC-nya, jumlah nilainya adalah 12, nilai setelah dikalikan dengan bobot 30% adalah 24, maka nilai akhirnya adalah 73. Dengan demikian, dengan aplikasi ini akan sangat membantu dan mempercepat dalam Bapak Ibu maupun teman-teman pendidik dalam mengoreksi soal, baik itu soal ujian, soal penilaian akhir semester, soal nilai harian maupun soal-soal lain. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, setelah kita mendapatkan rekap nilai, maka kita dapat mencetaknya secara langsung, karena di sini dalam aplikasi ini sudah saya siapkan atau sudah saya sediakan print out. Ketika Bapak Ibu mau langsung ngeprint dengan printer, namun sebelum kita laksanakan print atau print out, kita bisa ngecek apakah ketika kita mau ngeprint, lembar yang akan kita print itu apakah akan terpotong atau tidak, maka kita bisa menekan tombol print preview ini dulu untuk memastikan. Kita coba. Nah, ini bisa kita lihat bahwa tampilan seperti ini bisa kita pastikan ketika kita mengeprint, maka hasil print out-nya tidak akan terpotong. Setelah kita pastikan, langsung kita bisa ngeprint dengan menekan tombol print out. Kemudian kita sesuaikan printer yang kita pakai, kemudian jumlah atau halaman yang akan kita print, kemudian jumlah print out yang kita butuhkan, dan kita klik OK. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu guru yang saya banggakan, ini adalah video singkat tentang aplikasi koreksi soal. Semoga dengan aplikasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman maupun Bapak Ibu guru sekalian. Apabila video ini bermanfaat, maka tolong share dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar aplikasi ini lebih bermanfaat. Dan jangan lupa sekali lagi tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan tombol lonceng agar nanti tidak ketinggalan dengan video-video dari saya lebih lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.